Janganlah kamu menyimpan bagi dirimu harta di bumi, di mana ngengat dan karat dapat merusaknya, dan pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Tetapi, simpanlah bagi dirimu harta di surga, karena ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri pun tidak dapat membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu. Mata adalah pelita tubuh. Sebab itu jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau, ia akan setia kepada yang seorang dan mengabaikan yang lain. Oleh sebab itu, kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada harta duniawi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu tentang apa yang akan kamu makan, atau tentang apa yang akan kamu minum. Demikian juga halnya dengan tubuhmu, yaitu tentang apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan makanannya di lumbung. Namun, mereka dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu lebih bernilai daripada burung-burung itu? Lagi pula, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya sedikit saja? Kalau begitu, mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang tumbuh di padang. Tumbuhan itu tidak bekerja dan juga tidak memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Nabi Sulaiman dengan segala kemuliaannya pun tidak pernah berdandan seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Jadi, jika Allah mendandani sedemikian rupa rumput di padang, yang hari ini ada dan esok dicampakkan ke api, bukankah Ia akan lebih lagi memberi pakaian kepadamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Atau apa yang akan kami minum? Atau apa yang akan kami pakai? Semua itu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman, di sini Isa ingin menarahkan pikiran kita ke hal-hal yang lebih tinggi daripada hidup kita sehari-hari. Kita perlu ingat senantiasa bahwa pada suatu saat hidup kita akan berakhir. Apa yang akan terjadi setelah itu? Bagaimana menjadi yakin bahwa amal kita diterima? Bagaimanakah menjadi yakin bahwa hidup kita ini berkenan kepada Allah? Lalu, apabila kita selalu begitu sibuk dalam hidup kita ini, kita ingin membuat sesuatu supaya hidup menjadi lebih baik, bagaimana dengan masa depan setelah kematian kita? Apakah ada yang dapat kita lakukan supaya hidup kita menjadi lebih baik setelah kematian juga? Ya, ada teman-teman. Jika kita bekerja, mendapatkan gaji, lalu menabung, kita akan memiliki simpanan atau harta. Begitu pula jika kita melakukan kebaikan. Menolong orang lain, kita juga memiliki simpanan. Namun simpanan itu kita tidak dapat pakai dalam hidup kita di sini. Simpanan itu kita dapat pakai setelah hidup kita berakhir di bumi. Jadi, kebaikan apa saja yang dapat kita lakukan teman-teman? Semua untuk menolong orang lain. Apa saja yang kita lakukan untuk menolong orang lain tanpa mencari keuntungan. Di dunia modern,
Orang telah terbiasa mencari keuntungan dalam semua perbuatan mereka. Orang ingin melakukan sesuatu hanya jika ia merasa senang atau dia akan beruntung. Ini adalah rasa egoisme yang juga merupakan dosa. Orang di sekitar kita menjadi semakin egois. Namun, seperti telah kita sebutkan sebelumnya teman-teman, jangan kita melihat orang lain, apapun perbuatan mereka. Ingatlah, jika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, itu akan diperhitungkan bagi kita di masa depan. Apapun yang dapat kita lakukan demi menolong orang lain, mari kita lakukan. Apapun yang kita miliki, mari kita bagikan kepada orang lain, teman-teman. Kalian mendapatkan rezeki, bagikanlah kepada orang yang membutuhkan. Kalian mendapatkan pengetahuan, bagikanlah kepada orang lain juga. Kalian tahu cara hidup benar, tahu cara mendapatkan hidayah dan menjadi dekat kepada Allah, bagikanlah pengetahuan itu kepada orang yang belum mengetahuinya. Ini sangat penting, teman-teman. Kita perlu melakukan kebaikan kepada orang lain, supaya hidup kita menjadi bahagia di masa depan. Jangan sampai hidup kita kosong. Orang yang egois tidak akan bahagia dalam hidup. Kita tidak boleh menyimpan harta di bumi di sini, namun kita harus membagikannya. Maka di masa depan, kita akan menjadi bahagia. Ini yang saya maksudkan ketika mengatakan, simpanlah bagimu harta di surga. Jadi, dengan cara berbagi dengan orang lain, kita menumpulkan harta di surga. Yaitu harta yang dapat kita pakai setelah hidup kita di sini berakhir, teman-teman. Ini termasuk membagikan pengetahuan. Bagaimana cara mendapatkan hidayah atau menjadi dekat kepada Allah. Banyak orang di sekitar kita tidak peduli, tidak tahu cara menjadi dekat Allah. Kita perlu membagikan kepada mereka juga. Supaya semua orang mulai berpikir tentang masa depan, mulai mencari Allah selama di bumi di sini. Setelah hidup kita berakhir, akan terlambat. Bila kita tidak mencari Allah selama hidup di sini, bila kita tidak membuat kebaikan selama kita hidup di sini, setelah hidup kita berakhir, akan terlambat. Kita akan menghadapi Allah, dan setelah itu tidak dapat melakukan kebaikan lagi. Jadi, gunakanlah waktu selama kalian masih hidup di sini, selama kalian masih muda, selama masih ada kesempatan dan potensi. Adalah sangat berguna bila pada usia muda kita akan melakukan banyak kebaikan. Kita tidak memikirkan hanya diri sendiri, kita menolong orang lain, kita membagikan ilmu tentang Allah kepada orang lain. Hidup kita benar-benar akan menjadi bahagia. Ini adalah arahan Isa dalam pelajaran ini, teman-teman, supaya kita lebih memikirkan sesama, lebih banyak melakukan kebaikan, dan selalu memikirkan tentang Allah dan hidup setelah kematian. Jangan hanya khawatir tentang hidup sementara di sini, tapi pedulilah tentang masa depan.